Beralih ke berita lainnya, saudara, perdebatan mereklamasi kawasan Ancol belum juga selesai. Meski izin sudah diberikan dan pengurukan pasir sudah berlangsung. Alasan Anies Baswedan menyelamatkan warga Jakarta dari banjir dibantah pegiat lingkungan dan nelayan. Karena selain jalur penghadang banjir tidak dilalui proyek reklamasi, reklamasi ini juga bisa mematikan penghasilan nelayan. Setelah lebih dari 2 pekan, izin reklamasi kawasan Ancol diperdebatkan di publik, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasan. Anies beralasan mengeluarkan izin proyek reklamasi karena bisa menyelamatkan warga Jakarta dari banjir. Penjelasan Anies disampaikan dalam video yang disiarkan di channel YouTube milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kata Anies, proyek reklamasi kali ini berbeda dengan proyek reklamasi sebelumnya. Sungai itu dikeruk terus-menerus, dan lumpur hasil kerukan itu dikemanakan? Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol. Dan proses ini sudah berlangsung cukup panjang, bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak, 3,4 juta meter kubik. Nah, lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. Ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu. Itu bukan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana apapun. Di sana ada pihak swasta berencana membuat kawasan komersial, membutuhkan lahan, lalu membuat daratan, membuat reklamasi. Alasan menghadang banjir dibantah pegiat lingkungan. Karena reklamasi di kawasan Ancol justru menambah beban pemulihan kondisi lingkungan di Teluk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta mengambil pilihan memberikan izin perluasan kepada Ancol dan Dufan yang artinya adalah menambah beban lingkungan hidup. Terkait soal banjir, masih ingat dalam catatan sejarah soal reklamasi di Jakarta, dulu juga kan reklamasi itu tidak ada hubungannya dengan persoalan banjir, tidak ada hubungannya dengan persoalan lingkungan. Itu murni adalah pendekatan bisnis dilakukan oleh pengembang yang kemudian difasilitasi oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Langkah Anies juga dikritik nelayan di kawasan Ancol. Karena reklamasi Ancol mematikan penghasilan masyarakat nelayan di Teluk Jakarta. Meski diprotes, reklamasi di Ancol Timur seluas 155 hektar jalan terus. Izinnya sendiri sudah diberikan sejak masa Gubernur DKI Jakarta dijabat Fauzi Bowo. Lalu dihentikan oleh Anies saat menghentikan sejumlah proyek reklamasi yang kontroversial. Tapi izin kemudian diterbitkan lagi oleh Anies. Di atas 35 hektar lahan milik Dunia Fantasi dan 120 hektar lahan milik Taman Impian Jaya Ancol bakal ada kawasan wisata baru, seperti Museum Sejarah Peradaban Islam dan ruang bermain anak. Kali ini, tak ada perdebatan dari fraksi PDI Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, mendukung reklamasi supaya berkelas dunia. Kalau perusahaan dinyatakan sehat, maka saya justru mendukung untuk dilakukan pengembangan Ancol itu. Tetapi ketika Ancol sudah mewacanakan ada pengembangan yang berkelas internasional, berkelas dunia, jangan kelasnya ecek-ecek. Kalau Pak Anies menghentikan reklamasi untuk memenuhi janji, tapi fakta di lapangan bahwa persoalan reklamasi itu izin kan dari pemerintah pusat. Karena izin daripada pemerintah pusat, apalagi dengan terbitnya Perpres 60 tahun 2020, maka tidak ada alasan bagi Pak Anies untuk menghentikan reklamasi. Berbeda dengan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta, reklamasi Ancol meski didebat sulit dihentikan. Karena pemerintah dan anggota dewan tampak sudah seia sekata, meski masyarakat nelayan yang terdampak tak setuju. Tim Liputan, Kompas TV Jakarta.